Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Widianti dari ESA NIM 4011813. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang studi pendahuluan dan kajian pustaka. Di mana dalam studi pendahuluan dan kajian pustaka ada 3 konsep yang berkaitan. Yang pertama adalah pendahuluan, di mana dalam pendahuluan itu adalah bab pertama dari sebuah penulisan penelitian. Sehingga dalam pendahuluan akan menyebutkan atau menjelaskan berbagai alasan apa dan mengapa sebuah penelitian tersebut perlu dilakukan, sehingga akan dalam pendahuluan tersebut akan menggambarkan topik dari sebuah penelitian tersebut. Selanjutnya yang kedua adalah kajian pustaka. Dalam kajian pustaka akan diuraikan sebuah deskripsi tentang literatur yang relevan dengan bidang atau topik yang akan dikaji dari sebuah penelitian. Jadi intinya dalam sebuah kajian pustaka itu adalah bahan dasar atau dari bacaan yang terkait dalam suatu topik penelitian. Yang ketiga adalah kerangka konseptual, di mana dalam kerangka konseptual itu akan dijelaskan tentang penjelasan ilmiah mengenai hubungan dan keterkaitan variabel penelitian, mulai dari teorinya, dalilnya, serta konsep-konsep dasar dari sebuah penelitian. Selanjutnya dari segi komponen studi pendahuluan itu menjelaskan mengenai alur pikir pemilihan topik dan area riset. Dari kedua tersebut, di dalamnya ada latar belakang, ruang lingkup, batas-batas riset, asumsi yang digunakan, serta tujuan umum suatu riset. Latar belakang adalah berisi mengenai permasalahan yang ditentukan di lapangan atau ditemukan dalam lapangan. Sedangkan ruang lingkup dan batasan riset adalah di mana dalam meneliti suatu kajian itu perlu adanya ruang lingkup, batasan atau kotakan, sehingga dalam melakukan penelitian itu tidak berluas gitu, jadi ada batas-batasannya. Sedangkan asumsi yang digunakan dan tujuan umum suatu riset itu adalah dimana dalam sebuah penelitian itu asumsi yang digunakan itu akan mempengaruhi dari hasilnya tujuan suatu riset. Selanjutnya dari segi elaborasi tentang tinjauan terhadap kepustakaan atau literatur review dalam bidang yang dikaji atas riset terdahulu adalah dimana dalam penelitian itu penggarapannya harus secara tekun dan cermat, tidak boleh asal-asalan ya. Jadi harus mengacu pada tinjauan terhadap kepustakaan dalam bidang yang dikaji tersebut, atau atas dari kajian pustaka terdahulu, atau dari juga bisa jadi skripsi atau artikel yang telah dipublish oleh peneliti terlebih dahulu. Sehingga dalam pendahuluan itu menggambarkan tentang hubungan antara hasil kepustakaan dan kerangka konseptual yang dikembangkan. Artinya dalam pendahuluan itu akan menggambarkan perkembangan antara hubungan hasil kepustakaan dan kerangka konseptual.
Selanjutnya adalah komponen kerangka konseptual, di mana dalam kerangka konseptual mengemukakan kerangka teoritis yang dipakai dalam sebuah penelitian. Jadi dalam kerangka konseptual ini menjelaskan tentang kerangka teori apa yang digunakan dalam suatu penelitian. Selanjutnya, dalam kerangka konseptual juga mendeskripsikan hubungan antara masalah yang diteliti dan kerangka konseptual yang dipakai. Bukan membahas komponen-komponen masalah secara berdiri sendiri atau terpisah dari tema pokok penelitian. Artinya, dalam kerangka konseptual itu mendeskripsikan hubungan antara keduanya, antara dari masalah penelitian serta kerangka konseptual itu digabung menjadi satu, tidak terpisah-pisah. Selanjutnya adalah menjelaskan hubungan antara kerangka teoritis dan penelitian terdahulu. Artinya dalam kerangka konseptual itu menjelaskan hubungan antara kerangka teoritis dan penelitian terdahulu. Selanjutnya dari segi komponen kajian pustaka, melalui theoretical mapping atas karya terdahulu atas tema yang sedang diteliti dan bukan sekedar menjelaskan komponen pada tema secara berdiri sendiri. Artinya dalam kajian pustaka itu mengacu pada karya terdahulu atas tema jadi tema yang diambil itu mengacu pada karya terdahulu. Yang kedua, menggambarkan theoretical mapping atas karya terdahulu tersebut baik dalam ranah subjek maupun lokasi penelitian. Jadi dalam kajian pustaka ini tidak hanya menjelaskan atau menggambarkan tentang ranah subjeknya saja, tetapi juga dari segi lokasi penelitian yang dikaji dalam karya terdahulu. Nah, di sini saya akan memberikan contoh kerangka konseptual. Di sini ada judul agama dan ekonomi. Makna agama bagi pedagang Arab di Makam Sunan Ampel, Surabaya. Dari judul tersebut terdapat dua kerangka konseptual yang dapat diambil. Yang pertama adalah kaitan antara agama dan perilaku ekonomi. Yang kedua adalah peran pemahaman agama dalam mengarahkan perilaku seseorang dalam berbisnis. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan banyak terima kasih telah mengikuti atau mendengarkan penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.